Pujilah Tuhan buat hari yang indah ini. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kita boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman. Sebenarnya inilah sukacita kita yang sejati. Yaitu kita bersekutu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar lagi daripada bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah semua kita pada hari ini mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus ada di sini, siap sedia menolong kita. Dari pihak Tuhan sendiri sangat suka bersekutu dengan anak-anaknya. Tuhan mau bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tuhan mau berhubungan dengan kita semua pada hari ini. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 saya membacakan kepada saudara. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudaraku, Tuhan sendiri rindu untuk bergaul karib, suka bergaul karib, bergaul intim dengan anak-anaknya yang takut akan Dia. Dia suka bergaul, dia suka berkata-kata dengan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang mau berkata-kata dengan saudara, yang mau berkata-kata kepada saya. Dan Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Dan memberitahukan jalan-jalannya, memberitahukan perjanjiannya, sehingga kita mengenal jalan Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang terutama, bukan terutama berkat-berkat Tuhan saja yang kita inginkan. Seharusnya kita menginginkan persekutuan yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 20, sering ayat ini kita dengar pada waktu memberitakan berita keselamatan, yaitu Tuhan Yesus mengetuk di muka pintu hati kita ini untuk menerima, untuk masuk dalam hati kita. Memang inilah keselamatan. Oleh sebab itu selalu diberitakan, saudaraku, dalam berita keselamatan. Di sini dikatakan, Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bukankah ini satu persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus? Yaitu Yesus mengetuk pintu hati kita. Ini terjadi setelah pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kita membuka pintu hati kita, dan Yesus masuk ke dalam hati kita. Inilah keselamatan, inilah hidup kekal. Barang siapa yang memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata. Tetapi tidak sampai di situ saja. Setelah Yesus masuk ke dalam hati kita, setelah kita lahir baru, yaitu setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, Dia tinggal dalam kita. Dia mau makan dengan kita, Dia mau minum dengan kita, Dia mau duduk bersama-sama dengan kita. Dia mau bercakap-cakap dengan kita. Dia mau bersekutu dengan kita. Sebenarnya untuk inilah kita diselamatkan Tuhan. Bukan sesudah selamat teraku kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian teraku kita tidak memperdulikan Tuhan lagi. Hidup suka hati kita renggang dengan Tuhan. Tidak, teraku tidak. Cara yang kekal dalam nama Yesus. Jadi persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan. 1 Yohanes 1 ayat 3. Juga dikatakan persekutuan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa
dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini Yohanes menuliskan, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Hubungan kami adalah hubungan dengan Tuhan dan dengan anaknya Yesus Kristus. Karena kami memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, kita juga semua memiliki hubungan satu sama lain. Inilah yang sebenarnya diterangkan oleh ayat ini. Karena semua kita bersekutu dengan Yesus, atau dengan kata lain yang lebih intim lagi, semua kita telah menjadi satu dengan Yesus. Maka semua kita satu dalam Tuhan, lalu kita satu sama lain juga boleh bersekutu satu sama lain. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan suka sekali persekutuannya demikian. Dari mulanya, ini dimulai dari Taman Eden. Tuhan menjadikan manusia Adam dan Hawa. Setelah itu Tuhan datang ke dalam Taman Eden, mengunjungi Adam dan Hawa, berkata-kata dengan Adam dan Hawa. Tetapi kemudian persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan terputus. Karena apa? Karena dosa. Dosa memang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan sampai sekarang. Sekarang juga setiap anak Tuhan yang berdosa, saudaraku, maka persekutuannya dengan Tuhan mulai terganggu. Hubungan yang manis dengan Tuhan mulai renggang dengan Tuhan. Dan anak Tuhan tersebut harus mengaku semua dosanya dan bertobat. Lalu Tuhan akan mengembalikan persekutuannya indah kepada anak Tuhan tersebut. Sesudah itu, marilah pelihara persekutuannya indah dengan Tuhan. Bahkan persekutuan ini bertambah hari bertambah dekat, bertambah hari bertambah intim. Karena bertambah kita bersekutu dengan Tuhan, bertambah kita mengenal Tuhan. Sebenarnya tanpa bersekutu dengan Tuhan, tanpa memiliki perhubungan yang erat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Kita mengenal dari jauh saja, luaran saja. Dan jangan lupa, saudara-saudara, kita ini mempelai Kristus. Bagaimana kalau seorang istri tidak mengenal suaminya? Bagaimana seorang suami tidak mengenal istrinya? Saudara, dia boleh jadi hanya mengetahui namanya, kedudukannya, rupanya, dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah mengetahui hatinya, kehendaknya. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau ada persekutuan yang erat satu sama lain. Nah, sesudah hubungan manusia dengan Tuhan terputus, Yesus, saudaraku, pergi ke kayu salib untuk memulihkan hubungan tersebut di atas. Saudara melihat bagaimana sengsara Tuhan Yesus, supaya manusia ini boleh kembali ke sorga, supaya manusia ini boleh bersekutu dengan Tuhan, supaya manusia ini boleh mengenal Tuhan lagi. Yesus dipaku di kayu salib, darahnya dicurahkan dari kepala yang diberi mahkota duri, darah mengalir dari tangan, darah mengalir dari punggung, darah mengalir, menetes dari kaki, darah mengalir untuk mengembalikan persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya kita yang telah mati dalam dosa hidup lagi dan boleh bersekutu dengan Tuhan, boleh bersekutu dengan Tuhan, boleh bertemu dengan Tuhan. Inilah hidup yang kekal dalam persekutuan dengan Tuhan. Disitulah saudara beroleh segala-galanya.